Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan atau khotbah dengan judul menjemput rejeki atau menjemput berkat. Ya, menjemput rejeki atau menjemput berkat. Seringkali karena mendengarkan khotbah yang isinya kurang lebih begini, saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Mendengar kata berkelimpahan, waduh rasanya udah gimana ya? Belum dapat udah senang duluan. Bahwa Tuhan menjanjikan hidup orang Kristen itu bukan hanya cukup, bukan hanya pas-pasan, tapi berkelimpahan. Waduh, senang. Kemudian ada ayat lain mengatakan, mintalah, 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 maka engkau akan diberi. Dan banyak ayat-ayat lain. Dan kemudian orang Kristen berpikir, kalau begitu berkat itu sudah tersedia buat saya. Jadi saya ya udah aja tinggal tunggu. Sambil nunggu apa? Ya, supaya lebih rohani, berdoa. Intinya cukup berdoa, berkat datang. Apakah betul begitu, saudara? Ada orang yang tidak kerja, tidak keluar rumah, hanya masuk ke dalam kamar, dan ngapain dia? Doa. Kemudian, apa yang diharapkan? Tok, tok, tok. Apa? Ini ada berkat. Oh, puji Tuhan. Nah, gitu. Masuk kamar lagi, doa lagi, nggak ngapa-ngapain, berharap, tok, tok, tok. Ini ada transfer. Apakah begitu? Saya tidak percaya, saudara. Berkat Tuhan adalah hanya dengan doa, diam diri, ongkang kaki, kemudian saya beriman. Tuhan kirimkan rezeki. Tuhan kirimkan berkat buat saya. Itu pemahaman yang salah, saudara. Saya mau kasih sebuah ilustrasi. Sekarang kan orang sering belanja lewat online ya. Betul? Kalau barang sampai di halaman, tok tok tok, dia biasanya nggak berani masuk buka pagar, ketok pintu, tapi pagar diketok-ketok. Kemudian dia ngomong apa? Paket. Kita udah ngerti nggak? Iya kan? Apa sih ini paket? Enggak kan? Kita udah ngerti. Dia bilang paket, kita udah ngerti. Terus kita ngapain? Kita di dalam rumah ini. Terus kita ngapain? Nyambut. Nggak diem aja gitu. Biar aja. Udah, itu kan saya udah beli gitu ya. Udah bayar malah, bukan COD gitu ya. Udah bayar. Tunggu aja sampai dia masuk pagar, ketok pintu, buka pintu sendiri dan ini Pak, paketnya, ini Bu, paketnya gitu. Enggak. Kita harus ngapain? Kita keluar. Ngapain kita keluar? Mengambil, menyambut, menjemput paket yang memang untuk kita. Ya. Jadi untuk paket saja pun yang kita beli gitu ya, kita nggak bisa ongkang kaki kemudian sampai kepada kita. Kita harus jemput, kita harus sambut. Apalagi berkat dari Tuhan. Nggak ongkang kaki, saudara. Pemahaman yang salah, keliru. Hanya dengan doa, 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 kemudian berkat turun dari langit. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Kan Tuhan yang berperang buat saya, dan saya tinggal menerima kemenangan. Bahkan saya lebih dari pemenang, kan begitu. Salah. Salah. Rezeki, berkat, harus disambut. Harus dijemput. Saudara, jangan buat Tuhan kita itu yang luar biasa, maha besar, maha kuasa, jadi seperti orang suruhan kita. Dia harus datang, ngantar berkat, langsung sampai di depan kita. Emangnya Tuhan itu pesuruh kita? Tidak. Oke, mari kita buka. Yosua 18.
ayat 3. Yosua 18 ayat 3. Yosua 18 ayat 3. Kita baca bersama-sama, saudara. Yosua 18 ayat 3. 1, 2, 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Berapa lama lagi kamu ongkang kaki? Kamu hanya diam, tidak ngapa-ngapain. Padahal Tuhan sudah memberikan kepadamu. Umat Israel nggak hanya terima begitu saja. Zaman-zaman dulu, kita ke restoran, kita tinggal duduk, pelayan datang, pesan dia tulis, kemudian makanan datang. Sekarang sudah terjadi perubahan, saudara. Apa perubahan? Kita pesan, setelah itu apa? Ambil sendiri. Coba. Nggak ada lagi pelayan-pelayan. Kalau kita nggak ambil, ya nggak makan. Padahal kita bayar loh. Hah? Bahkan ada tempat setelah kita ambil, kita makan, beresin sendiri. Nggak, ayo tinggal pergi aja. Enggak. Kita harus bawa itu piring-piring itu ke tempat yang sudah tersedia. Baru kita pergi. Sebegitunya, saudara. Ini mau terima rezeki, mau terima berkat, hanya mau diam aja nggak ngapa-ngapain. Mana mungkin. Jadi hari ini kita mau belajar. Mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mau yang kecil, mau yang sedang, apalagi yang besar. Jangan hanya berdiam diri. Tuhan sudah siapkan. Tapi kita harus sambut, kita harus jemput. Ya, nah, jangan jadi orang Kristen yang tidak tahu cara menjemput dan cara menyambut berkat Tuhan itu. Ya, oke. Ada firman Tuhan yang bagus, kita akan baca di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Ya. Tidak boleh bermalas-malasan. 2 Tesalonika pasal 3. 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10. Ini firman Tuhan ingatkan kepada kita. Sama-sama kita baca 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Untuk makan aja, saudara, kita harus bekerja. Bekerja mendapatkan uang. Untuk itu kita bisa belanja, nanti bisa masak di dapur, atau nggak mau capek-capek masak di dapur, bekerja dapat uang, kita bisa makan, beli di luar. Semua butuh uang, dan uang didapatkan bukan dengan ongkang kaki, apalagi dengan malas-malasan, tapi harus dengan bekerja. Udah punya uang, udah bisa beli makanan, bisa langsung makanan masuk ke mulut? Nggak bisa. Harus dia apa? Disendok, masukkan ke mulut, dikunyah. Tetap harus ada usaha, ada pekerjaan yang kita lakukan. Nggak bisa hanya ongkang kaki, nggak bisa hanya diam.
Harus bekerja. Nah, untuk mendapatkan rezeki, ada beberapa hal yang firman Tuhan ajarkan kepada kita pada siang hari ini. Yang pertama, ayo kita lihat di 1 Tesalonika 2 di sebelahnya. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-9. Untuk bisa menjemput rezeki. Kita bisa lihat 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab ya, bekerja bagaimana saudara? Siang dan satu hari 24 jam. 12 jam, 12 jam. 12 jam siang, 12 jam malam. Kalau satu hari hanya 12 jam, satu hari satu malam 24 jam. Sehari semalam. Di sini dikatakan apa? Bekerjanya bagaimana? Siang dan malam. Siang bekerja, malam harusnya apa? Istirahat. Tapi ini dia katakan kami bekerja, siang bekerja, setelah itu malam. Saudara pernah mengalami gitu nggak? Pernah nggak saudara mengalami siang kerja, malam belum bisa istirahat, masih harus kerja lagi? Maka kesimpulannya, kalau kerja siang dan malam, apa? Capek. Benar apa betul? Beberapa hari ini saya merasa kurang tidur, capek. Hari Sabtu kemarin kami melayani podcast dari Mission Care. Pagi-pagi sudah berangkat, selesai jam 1:30, beres-beres alat. Saya pulang ke rumah, sampai di rumah jam 2. Saudara tahu saya ngapain? Langsung tidur. 2 jam sampai jam 4. Ya. Rasanya capek, rasanya ngantuk, kurang tidur. Hari kemarin saya ke Jakarta, pulang pergi, pulang rasanya capek. Ya karena usia juga sudah nggak muda lagi saudara ya. Kalau dulu masih muda ya beda lah. Tapi kalau sudah 60 tahun lebih, ya kalau sudah duduk, begitu berdiri, rasanya ada saja yang tidak enak. Sendi apa. Jadi kalau kerja pagi, kerja malam, itu capek. Tapi itu yang harus dilakukan kalau kita mau berhasil. Ada sesuatu yang harus kita korbankan. Maka tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Gak boleh dan tidak bisa hanya ongkang-ongkang kaki, diam-diam aja, kemudian segala sesuatunya turun dari langit. Hari Rabu tanggal 13 Maret di tempat ini. Peralatan podcast puluhan juta itu saudara. Kami buka, kami pasang, kami coba. Bukan pekerjaan fisik saudara. Saya nggak ngerti, jadi saya juga nggak bantu seadanya aja. Tapi mundur dari tanggal 13, tanggal 12, 11, dan sebagainya. Beberapa hari sebelum tanggal 13. Itu adalah proses yang melelahkan, saudara. Capek. Letih.
Bukan kerja fisik saja, tapi mikir. Tuhan, podcast membutuhkan biaya puluhan juta. Dari mana duitnya? Dan saya bilang, Tuhan, saya nggak mau keluarkan uang sendiri. Kenapa? Saya mau buktikan. Benarkah ini datang dari Tuhan dan Tuhan yang berkenan? Kalau saya memaksakan diri untuk beli aja semua dengan berbagai cara, uang tabungan kak, mau pinjam kak atau apa segala macam, saya paksakan diri saya nggak mau Tuhan. Saya mau Tuhan tunjukkan. Bagaimana caranya dan dari mana itu duit bisa datang. Kalau duit sudah ada, timnya juga bisa bekerja dengan baik. Duit sudah ada, tim sudah ada. Kemudian ada persiapan-persiapan lain lagi yang kecil-kecil. Semuanya kalau kecil-kecil tapi jadi banyak, gimana? Ya banyak juga ya saudara ya. Ya kan? Ini kan kerjain, ini kerjain, ini kerjain, ini kerjain, ini kerjain. Banyak juga jadinya. Baru kemudian narasumber, tamu yang akan dipanggil, yang diundang. Waduh, capek saudara. Tapi saya sadar bahwa namanya berkat yang saya minta dari Tuhan. Berkali-kali saya bilang, Tuhan 2024 saya ingin jadi orang kaya. Bukan hanya Tuhan, saya mau minta uang. Bukan. Tapi jelas saya mau jadi orang kaya. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan butuh uang? Butuh. Karena itu saya minta pada Tuhan. Saya mau Tuhan, Engkau berikan saya kekayaan. Dan kalau saya minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kekayaan, bukan berarti seperti tadi saya bilang, ongkang kaki saja. Doa saja, doa saja, doa saja. Udah, selebihnya biar Tuhan curahkan dari langit. Enggak. Bekerja siang dan malam. Satu hal yang saya rasakan perubahan dalam gaya hidup saya adalah biasanya hiburan saya, saudara. Orang banyak yang punya hiburan ya. Olahraga itu hiburannya. Mancing itu hiburannya. Nyanyi karaoke itu hiburannya. Ya. Ini sekarang aktif TikTok. Ya, jam berapa? Jam 12. Wah, itu ya. Wah, itu kan 3 jam. Itu kan menyenangkan hati juga. Coba kalau melakukan itu karena terpaksa. Capek deh gitu ya. Banyak cara orang menghibur diri ya, saudara ya. Jalan-jalan, healing, macam-macam. Nah, saya dari dulu sampai kemarin-kemarin, saudara tahu nggak hiburan saya setiap hari apa? Nonton TV. Murah meriah dan tidak kemana-mana. Di rumah aja. Kalau pulang ke rumah, sampai di rumah, apa yang saya lakukan? Buka TV. Mandi, makan, apa segala macam, nonton TV. Itu hiburan saya. Saya bilang murah, meriah, dan nggak kemana-mana. Ya, TV. Tapi beberapa waktu terakhir ini, saya sangat berkurang sekali nonton TV. Ya. Sinetron saya nggak suka lah nonton. Satu-satunya sinetron yang saya suka nonton yang lucu-lucu itu aja. Ya. Tapi yang lain-lain sinetron ini, sinetron, saya nggak pernah nonton begituan. Sekarang nonton TV makin berkurang. Makin berkurang. Saya gunakan untuk apa? Untuk mempersiapkan podcast. Segala sesuatu konsentrasi saya sekarang podcast. Berbagi kisah dan kasih. Podcast rohani. Capek, saudara. Tapi saya juga sudah bisa membayangkan. Ya, ini kan kita minta harus jelas kan. Ya, seorang hamba Tuhan dulu pernah mengajarkan. Kalau kamu minta mobil pada Tuhan harus jelas. Mobil apa? Nanti dikasih mobil, kemudian kamu kecewa. Bukan ini Tuhan. Lah, katanya minta mobil. Dikasih mobil bilang bukan ini. Kan mintanya mobil. Iya, tapi mobilnya mobil itu. Kenapa nggak ngomong sama Tuhan? Nah, minta sama Tuhan harus jelas.
Itu yang diajarkan. Minta mobil, merek apa, warnanya apa, tahun berapa, dan sebagainya. Harus jelas minta kepada Tuhan. Nah, saya juga podcast ini, saya minta kepada Tuhan. Satu, lewat podcast ini, banyak orang diberkati. Itu satu saya minta. Percuma ada podcast yang menarik, tapi nggak memberkati, nggak bermanfaat. Percuma. Di lewat podcast ini, banyak orang diberkati. Apalagi, lewat podcast ini, saya sadar, saudara. Begitu nanti wajah saya muncul di YouTube, ditonton oleh ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu, maka wajah Yunus akan semakin dikenal. Suara Yunus akan semakin dikenal. Dan kemudian, apa yang datang? Apa yang datang? Uang. Uang akan datang. Saya sadar. Saya sadar rezeki akan saya terima. Nah, karena itu, saya siap. Walaupun mengurangi waktu nonton TV, tidak apa-apa. Bekerja lebih keras, lebih capek, tidak apa-apa. Karena memang berkat Tuhan itu harus dijemput, harus disambut. Tidak datang turun dari langit, pleng, udah selesai. Tidak. Ya. Bekerja siang dan malam. Kita buka lagi Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Yuk, Efesus 4 ayat 28. Sudah? 1, 2, 3. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Haleluya. Kerinduan saya, saudara. Dari podcast, saya sudah bicara pada tim. Semua penghasilan yang diperoleh dari monetize, diperoleh dari YouTube, 50% untuk pelayanan. 50% setengahnya untuk pelayanan. Nggak ada kompromi. 10% untuk pengembangan peralatan dan sebagainya. Baru sisanya dibagi-bagi. Untuk operasional, untuk jerih payah tim. Tapi 50% untuk pelayanan. Supaya apa? Saya kalau melayani, tidak usahlah nunggu tiket dibayarin dulu. Kalau gereja besar ngundang, semua disiapin. Ya. Tapi kok kerinduan saya, ini kerinduan saya, saudara. Bukan diundang oleh gereja besar. Bukan. Tapi bisa diundang oleh gereja-gereja kecil. Dan saya datang ke sana tanpa mereka siapkan biaya transportasi saya. Tapi saya bisa biayai sendiri. Biaya transportasi, akomodasi, dan pulangnya saya masih bisa memberkati gereja itu. Ya. Dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi nggak hanya punya ingin, tapi nggak bisa. Kenapa? Nggak punya. Saya mau Tuhan dengan caramu yang saya nggak tahu dan saya tidak berani atur-atur Tuhan. Harus begini caranya Tuhan, begitu caranya. Bisa jadi lewat podcast ini berkat Tuhan berlimpah. Saya bisa pakai 50% untuk pelayanan. Tapi bisa jadi juga Tuhan bilang bukan. Ada cara lain. Nah, apapun cara Tuhan, saya bilang yes. Apapun caramu Tuhan. Yang penting aku melakukan apa yang menjadi bagianku dan nanti Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Bagian saya kerja siang dan malam, bagian saya bekerja keras.
Dari dulu saya bangun pagi baca Alkitab, mau tidur baca Alkitab. Oh begitu, udah itu mendarah daging. Kalaupun capek ketiduran malam belum baca Alkitab, pasti kebangun, pasti. Belum baca Alkitab, bangun dulu baca baru tidur lagi. Tapi sekarang tahun 2024, saya nggak hanya sekedar baca Alkitab, tidak. Saya udah baca dari Kejadian sampai Wahyu, saya udah selesai baca. Perjanjian Baru saya udah berapa kali baca. Udah, tetapi 2024 saya tambah lagi. Bukan cuma satu pasal, bukan cuma 2 pasal, bukan cuma 3 pasal tiap hari. Itu capek nggak saudara? Apalagi baca bilangan, baca ulangan. Paling membosankan. Ya, tapi itulah yang harus kita lakukan kalau mau menjemput rezeki. Dan saya tahu saudara, rezeki yang saya jemput, berkat yang saya akan jemput itu bukan perkara berkat yang kecil, tapi yang besar. Yang puluhan juta tiap bulan, ratusan juta tiap bulan. Kenapa? YouTuber-YouTuber yang lain 1 bulan bisa dapat 1 miliar, saudara. 1 bulan bisa dapat 1 miliar hanya menjadi YouTuber. Ya saya nggak berpikir ke sana lah. Untuk apa juga 1 miliar 1 bulan yang dia habis itu apa ya? Bingung juga nanti ya 1 miliar 1 bulan ya. Nah, akhirnya berkelimpangan uang jadi ya mikirnya macam-macam juga gitu ya. Tapi kalau 1 bulan bisa dapat puluhan juta, puji Tuhan nggak? Puji Tuhan. Dapat 200-300 juta tiap bulan. Berapa banyak itu gereja-gereja kecil yang bisa dibantu. Aduh, kalau saya lihat udah reot gitu ya. Puji Tuhan kita punya ruangan yang tidak besar karena memang kita gereja cabai rawit, gereja kecil. Tapi ini kokoh, peralatan relatif lengkap, pemainnya yang kurang lengkap, nanti Tuhan kirimkan. Tapi bayangkan di tempat orang lain hujan, bocor. Ada satu gereja di Bogor, aduh, sangat memprihatinkan. Gereja di Nias, gereja di Kalimantan, aduh, memprihatinkan saudara. Nah, terus gimana ngebantunya kalau kita nggak punya cukup uang, apalagi punya banyak uang? Itu kerinduan saya. Tuhan, saya mau jadi orang kaya untuk bisa melayani tanpa harus minta sana minta sini, karena Tuhan yang menyediakannya buat saya. Yuk kita baca lagi 2 Korintus 11. 2 Korintus 11. 2 Korintus pasal 11 ayat yang 27. 2 Korintus 11 ayat 27. Kita baca 1, 2, 3. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa. Jadi saudara, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, tidak ada kesuksesan, tidak ada rezeki, apalagi rezeki yang besar dan melimpah, kalau tidak ada perjuangan dan pengorbanan. Pengorbanannya apa? Kadang terlambat makan, nah ini kadang akibatnya jadi mah dan sebagainya. Nah, jadi capek-capek apa segala macam tetap jangan lupa makan. Ya, nanti bikin susah sendiri. Udah banyak uang, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, ya percuma juga ya. Nah, jadi kadang puasa, kadang kedinginan dan sebagainya. Ya, harus ada pengorbanan, pengorbanan, pengorbanan. Loh, kalau begitu berkat Tuhan itu tergantung kita dong. Ini gimana juga?
Tadi doa aja salah, nggak boleh. Sekarang firman Tuhan yang diajarkan hari ini, kita harus kerja keras. Siang dan malam, ada pengorbanan, ada penderitaan. Loh, kok satu terlalu mengandalkan Tuhan, tapi yang kedua juga kok terlalu mengandalkan diri sendiri. Ini gimana? Nah, kita harus lakukan lengkap, saudara. Lengkap. Jangan hanya bekerja tanpa melibatkan Tuhan. Jangan melibatkan Tuhan tanpa kita bekerja. Lengkaplah itu dalam 3 kata. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Jangan hanya berdoa saja, tidak bekerja. Jangan hanya bekerja saja, tapi tidak berdoa. Sekali lagi, lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan nanti akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kalau kita sudah bekerja, sudah berletih lelah, menunjukkan kesungguhan kita, kerajinan kita, kerja keras kita, dan kita juga terus berdoa, mengandalkan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, kita baca ayat terakhir. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ya, ini yang akan terjadi, saudara. Berdoa, yes. Bekerja, yes. Maka yang terjadi adalah Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Sehingga kerja keras kita itu tidak akan sia-sia, saudara. Kenapa? Kita libatkan Tuhan di dalam kerja keras kita. Tapi nggak bisa kita juga bermalas-malas, tapi mengandalkan Tuhan. Leha-leha, tapi mengandalkan Tuhan. Nggak bisa. Ya. Mengapa engkau bermalas-malasan? Mari berperang. Rebut tanah yang sudah Tuhan berikan kepada. Ayo. Jemput berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kita harus berjalan. Kita harus bergerak. Mengeluarkan tenaga. Mengeluarkan pikiran untuk menjemput berkat yang Tuhan sudah siapkan. Dan kalau kita sudah bekerja dengan keras, berdoa, mengandalkan Tuhan, yakinlah Tuhan turut bekerja. Sebagai manusia, saya daging, darah, tulang manusia. Ada kebimbangan nggak, saudara? Ada. Ada keraguan nggak? Ada. Ini podcast kalau nggak jalan bagaimana? Ada. Tamu-tamu narasumber ini diundang, nggak mau hadir. Mana ada podcast? Masa saya sendirian, terus samping saya kursinya kosong. Saya mau wawancarain apa? Gitu. Imajiner. Nggak mungkin. Ya. Tapi saya baca firman Tuhan. Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Iman saya timbul. Terus bekerja, terus berusaha. Tidak henti. Capek, lelah, fisik, pikiran. Bahkan iman kadang-kadang, aduh keganggu nih. Ini gimana ya kalau ini? Saya baca firman Tuhan. Tuhan bilang, jangan takut. Ini proses, saudara. Produksi pertama podcast berbagi kisah dan kasih belum mulai ya. Kami terus berusaha, kami terus berdoa. Bulan Maret ini syuting yang pertama. Kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan saya percaya, selama Tuhan menyertai, selama Tuhan menolong,
Selama Tuhan yang mengatakan jangan takut, aku menyertai engkau, maka janjinya ya dan amin. Begitu juga dengan saudara. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau harapkan? Apa yang kau rindukan dalam kehidupan? Ya, banyak macam-macam kan apa yang kita inginkan, yang kita doakan. Setiap orang mungkin bisa sama, tapi bisa berbeda-beda kan tiap rumah tangga kan, kebutuhannya. Minta sama Tuhan. Tapi jangan leha-leha. Jemput apa yang kau inginkan. Baca firman Tuhan. Berdoa, baca firman Tuhan. Tuhan kasih petunjuk nanti. Apa yang harus kita lakukan. Dan kalau Tuhan sudah suruh, nah jangan bilang, malas Tuhan, capek Tuhan. Jangan, kerjakan itu. Lakukan itu. Karena lakukan apa yang menjadi bagian kita. Nanti Tuhan lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Klop, komplit. Maka berkat Tuhan itu betul-betul datang dan kita terima, ya, seperti yang kita doakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak.